Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi bersama gua di channelnya Ipul MP. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Dan pastinya umur yang panjang, rezeki yang barokah, amin. Oke, jadi di video kali ini gua mau sedikit curhat nih guys. Anjay. Iya 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 iya. Oke, kita nyalain dulu materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di video kali ini gue mau sharing-sharing sedikit ya guys, mengenai masalah motor GSX yang katanya apa namanya, motor pegel, katanya motor capek. Setelah gue memakai motor ini selama kurang lebih ya sekitar 2-3 bulanan lah ya, soalnya gue belum lama juga sih pakai motor ini, karena sebelumnya motor gue kan Satria injeksi ya. Terus akhirnya ya alhamdulillah gue bisa upgrade ke GSX guys. Ya sebenarnya sih mesinnya sama aja, cuman masih 150 juga, cuman beda di fisiknya aja sih menurut gue. Nah, jadi di sini gue bakalan sedikit cerita keluh kesahnya pakai motor si GSX ini nih guys. Nah, usut demi usut, anjay. Setelah gue selidiki dan setelah gue rasakan sendiri ya, katanya motor ini pegel banget gitu dalam posisi berkendaranya. Dan ternyata setelah gue rasain sendiri ya, setelah gue pakai beberapa bulan, bahkan bukan cuma beberapa bulan sih, setelah 1-2 minggu gue pakai juga, bahkan dari awal pakai juga gue emang ada ngerasain sih. Dan ternyata emang si motor ini tuh pegel banget guys. Apalagi kalau untuk boncengan ya, pokoknya dijamin dah auto kesemutan dah tangan tuh. Tapi mungkin kalau bagi orang yang udah terbiasa mungkin enggak lah ya, tapi ya itu balik lagi ke diri masing-masing sih. Kalau mungkin kalau kita menikmati ya oke-oke aja. Dan tapi menurut gua sih motor ini kalau untuk harian ya, maksudnya untuk harian lah, untuk kerja, untuk kemana-mana pakai motor ini, gua rasa sih kurang recommended ya. Kenapa gue bilang demikian ya, karena itu tadi emang si motor ini tuh pegel banget guys. Tapi biarpun begitu, gue tetap menikmati kok, biarpun pegel. Dan ini tuh motor gue pakai buat harian juga guys. Gue kerja kemana-mana ya pakai motor ini. Ya soalnya gue cuma punya motor satu guys. Ini juga gue mendapatkannya dengan susah payah guys. Tapi ya alhamdulillah setelah gue berusaha, gue ngumpulin, ya alhamdulillahnya gue bisa kebeli motor guys, tanpa harus minta sama orang tua. Ya jadi intinya kita tetap bersyukur lah. Oke, balik lagi ke pembahasan nih guys. Untuk mengenai masalah pegel ya, sebenarnya sih bisa diatasi. Dan di video gue yang sebelumnya juga gue udah pernah bahas ya, dan gue udah
udah kasih tips bagaimana cara mengatasi, ya sedikit mengurangi rasa pegel di motor ini. Kalian bisa lihat aja di beranda gua, kalian cari aja di situ ada kok, itu udah gue jelasin. Ya sebenarnya ada beberapa tips ya, dan mungkin para pengguna GSX juga udah banyak yang tahu lah masalah ini. Tapi menurut gue ya, biarpun pegel, ya itu tadi sih, kalau kita hanya menikmati gitu, biarpun pegel ya tetap aja pengen pakai aja gitu kan. Tapi jujur menurut gue ini motor biarpun pegel ya, kalau untuk dibawa belok terus dibawa kebut-kebutan itu enak banget sih. Stabil gitu ya, walaupun kalau dibanding Satria sih ya, menurut gua ya, setelah gua cobain gitu kan, tadinya gua pakai Satria juga terus gua pakai motor ini, kalau untuk selap-selipnya sih emang lebih enakan Satria ya, soalnya dia kan bodinya juga lebih ramping juga gitu kan. Tapi ya bukan berarti motor ini nggak enak gitu, ini juga enak kok. Tapi satu hal yang gua demen dari motor ini ya, untuk di kelas Sport 150, gua demennya dari motor ini tuh dari segi performanya sih. Kalau menurut gua, ini tuh motor ini tuh ya emang kalau dari bawah dia tuh sedikit lemot ya, agak berat gitu kan. Tapi jujur kalau udah di atas, dia kalau udah di atas 5000 rpm, walaupun mesin masih standar, ya belum diotak-atik lah, masih standar pabrik, itu asli enak banget. Di atasnya itu ngisi terus gitu. Itu sih yang gue suka. Tapi kalau untuk dalam segi tampilan ya, itu sih menurut gua kembali ke selera masing-masing ya. Ada juga yang bilang motor ini katanya bodinya jelek lah, depannya kayak lele lah, atau belakangnya inilah itulah ya. Itu sih ya tergantung selera orang ya. Ya kalau menurut gua, kalau masalah segi desain itu tergantung selera lah. Kayak gue ya, menurut gue sih ya oke-oke aja. Motor baru Pak Rio dan Pici X. Nah jadi itu guys, menurut penilaian gue ya, dalam segi berkendara jujur emang motor ini tuh pegel banget. Tapi ya setelah gue lakukan sedikit perubahan ya, menurut gue sih udah agak mendingan lah, udah agak enak gitu, udah nggak begitu pegel. Terutama kalau buat berkendara sendiri ya, kalau buat boncengan berdua sih ya pasti bakalan tetap pegel. Soalnya kan ini si jok belakangnya ini tinggi banget setelah gua perhatiin gitu kan, dibanding CBR 150 terus R15 sama motor ini, posisi jok belakangnya itu emang GSX ini tinggi banget.
Jadi kalau kita buat boncengan, yang kita bonceng itu otomatis dia bakalan nyender ke kita dan pastinya bakalan jadi beban buat kita gitu. Nah itu salah satunya yang bikin kita cepet pegel guys kalau kita boncengan. Tapi kalau untuk sendiri setelah kalian melakukan sedikit perubahan, menurut gua sih ya fine-fine aja. Dan bahkan ini juga gua pakai buat harian, tiap hari buat kerja, ya aman-aman aja sih. Ya pegel sih ada, cuman masih sewajarnya lah, sewajarnya motor-motor sport kayak begini. Ya kalau kalian nggak mau ngerasain pegel ya pakai aja Matic gitu ya kan. Udah jam 3, bentar lagi jam-jamnya pulang kerja nih karyawan nih. Sini biangnya macet nih. Oh iya, mengenai bahan bakar ya, ada di video gua sebelumnya. Anjay, polisi euy. Anjay, razia polisi, kaget gua. Sialan. Kampret, kampret. Gila, tumben amat di situ ada razia anjir. Sumpah kaget sampai gemeteran gue anjir. Padahal di situ nggak pernah lo ada razia guys. Soalnya itu kayak jalan-jalan masih kayak jalan kayak ya emang jalannya gede sih, tapi masih kayak jalan-jalan perumahan perkampungan gitulah. Gua kira itu bukan razia anjir, kirain gua mah apa namanya security gitu kan. Biasa kan banyak yang pakai rompi hijau-hijau begitu juga. Aduh kaget gua. Untung gua kagak ketabrak motor yang di depan. Sorry bang. Apa ini? Nah, kirain gue ini yang kayak gini nih, kayak tukang parkir tuh kan. Tuh, rompinya kan hijau juga. Aduh, kampret. Ada aja lah. Sumpah kagak nyangka tuh guys. Seumur-umur gua selama bertahun-tahun tinggal di sini nggak pernah ngeliat razia di situ. Ya karena menurut gue itu ya masih jalan perkampungan guys. Orang itu depannya juga pasar kok.
Anjir, masih deg-degan gua. Tapi itu gua rasa itu razianya juga operasinya kayak operasi ya bisa dibilang gak resmi sih kayaknya. Soalnya dia nggak ada pelangnya juga. Biasa kan kalau razia gabungan, kalau razia resmi gitu kan dia dipasang pelang dulu. Maksudnya beberapa meter dari tempat dia beroperasi kan, 50 apa 100 meter gitu. Dia ada pelangnya, ada pelang razianya. Ini nggak ada. Ya biasalah mungkin oknum, entah itu oknum atau apa. Ya sebenarnya sih gue kalau pakai knalpot standar ya terus pakai spion ya gue nggak bakal muter balik guys. Walaupun pajak gue sih masih hidup ya, cuman bulan ini mati. Tapi tanggal berapa gue lupa. Ya kalau gue di stop ya udah berhenti gitu kan. Cuman ya ini gue kalau terus maju sama aja gue nyerahin diri anjir. Walaupun mereka entah itu oknum atau apa kan, gue juga salah ya, gue mau ngomong apa. Aduh, ruas aing euy. Masih ruas. Itu apa lagi rame-rame? Bukan. Trauma aing anjir. Aduh. Gak kebayang gua kalau ketabrak tadi. Astagfirullah. Tapi biasanya di sini juga nggak biasanya sih, dulu gue pernah ngeliat di sini juga ada nih guys, di jalan pintu air 10 dekat pabrik Oppo no, pas seberangnya pabrik Oppo dulu pernah ada di situ. Tapi ya kayak begitu rajianya.